Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Habibi Busana 2. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat satu gaun gunting payung teman-teman, yang pakai rempel di bagian depan rok. Ini sekarang kita mengambil untuk rok bagian bawah. Ini bagian depan nih teman-teman. Ini mengambil untuk panjang bagian roknya nih teman. Ini dalam bajunya 132, jadi putus sampai pinggang 38, jadi panjang roknya 94 ya teman-teman. Untuk 94 di bagian samping roknya, di bagian depan jadi 92 ya teman-teman, karena di bagian depan lebih pendek daripada bagian samping rok. Ini ya teman-teman, ini bagian pinggangnya melengkung ya teman-teman, bukan lurus. Untuk pinggang rok 70 ya teman-teman, 70 dibagi 4 berarti 17,5, tambah untuk jahitan. Ini untuk badan bagian depan ya, ini untuk jahitan ya teman-teman. Jahitan 2 cm. Ini untuk rok bagian depan. Jadi untuk rok di bagian roknya yang antara depan dengan samping itu berbeda kalau kita ngukurnya ya teman-teman. Kalau untuk samping kita ambil 94, untuk di bagian depan dan bagian belakang itu jadinya 92. Karena kainnya kita mengambilnya serong, nanti setelah dipakai nanti dia akan lebih jatuh daripada kain normal biasanya teman-teman. Jadi kainnya tuh agak lebih turun daripada kita mengambil rok model A biasa. Itu sebabnya di bagian depan dan bagian belakang kita kurangkan 2 cm daripada bagian samping. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut motong. Ini untuk videonya ada sebagian saya potong teman, sebagian yang saya rasa tidak begitu penting seperti memotong, itu saya akan percepat ya teman. Ini setelah bagian rok bagian depan tadi kita potong, ini kita dempet untuk mengambil rok bagian belakang teman. Jadi kita ciplak ukuran rok bagian depan untuk mengambil rok bagian belakang. Ini sekarang kita lanjut mengambil untuk badan bagian di belakang, karena bajunya pakai resleting belakang, jadi kita mengambil untuk badan bagian belakang. Putusnya tadi 38 ya teman-teman. Ini mengambil bahunya 35 dibagi 2. Bahunya 35 ya teman. Bahu sini bagi 2, 35 dibagi 2. Jadi 17,5 ya teman-teman untuk bahu dibagi 2. Lebihkan untuk jahitan. Dari pinggir ke turun ke bawah 3 cm untuk leher belakang, ke sampingnya 7 cm. Kalau lantaran ini kecil jadi ke sampingnya 6,5 cm ya teman-teman. Dari bahu untuk mengambil lingkar ketiak kita turunkan 16 cm, karena lingkar pangkal lengannya 32, jadi kita bagi 2 ya teman. Jadi 16 cm. Ini 38, putus sampai pinggang. Kalau kita garis badan ini diukur ya teman, tergantung tingginya seseorang teman. Lebihkan untuk jahitan ya teman. Ini mengambil untuk lingkar dada. Lebar dadanya 84 dibagi 2 berarti 21. Untuk lingkar dada 86 dibagi 4, lebihkan untuk jahitan ya teman. 86 dibagi 4 berarti 21,5. Karena ini anaknya kecil, jadi kita ambil 8 cm. Mengambil untuk lingkar ketiak ke dalamnya 8 cm ya teman. Untuk pinggang 66 berarti 16,5. Untuk pinggang 17,5, karena 70 pinggang dibagi 4, lebihkan untuk jahitan, lebihkan untuk kupnat. Sekarang kita lanjut memberikan garisan.
Sekarang kita lanjut motong ya teman-teman. Setelah badan belakang dipotong, ini garis untuk memasang resleting ya teman-teman. Lanjut kita membuat garis kepenat. Karena tadi kita mengambil untuk bagian roknya serong ya teman-teman, jadi ini sisa-sisa kainnya. Jadi sisa kainnya kita ambil terlebih dahulu untuk badan bagian belakang. Setelah itu baru kita lanjut mengambil badan untuk tangan. Setelah itu baru badan bagian depan. Untuk panjang tangan 54 ya teman-teman. Dari bahu atas kita turun ke bawah 11,5, karena orangnya kecil ya teman-teman, jadi turunnya 11,5. Kita mengambil lurus garis lurus. Untuk pangkal lengan 32 dibagi 2, jadi 16, tambah untuk jahitan. Ini 16 ya teman-teman, tambah untuk jahitan. Untuk ujung tangan 18, jadi dibagi 2, 9 cm, tambah untuk jahitan. Ini 9 cm teman-teman, tambah untuk jahitan. Kita lanjut memberi garisan. Ini kita lanjut mengambil untuk rempel bagian atas roknya teman-teman, yang bagian depan kita beri rempel nanti, atau kita beri tingkatan nanti teman-teman. Jadi kita ini mengambil untuk tingkatan kedua bagian depan rok baju gaun. Ini kita mengambil untuk tingkatan bagian luarnya teman-teman. Kita mengambil serong, ini kainnya serong juga teman-teman, jadi kita beri garisan dulu sebelum kita potong untuk tingkatannya, karena tingkatannya nanti ada seperti bertingkat-tingkat gitu ya teman-teman, untuk rok bagian luarnya teman-teman. Kita mengambilnya memotongnya serong juga ya teman-teman, nanti di bagian bawah rok bagian luar gaun. Ini seperti ini jadinya teman-teman. Ini untuk bagian pinggang, ini di bagian depan, ini di bawah. Yang pertama kita jahit adalah ini kita jahit halus ya teman-teman, sampai ini ke bawah kita jahit halus. Setelah ini dijahit halus, baru kita satukan dengan rok bagian depannya teman-teman. Ini tingkatan pertama bagian atas. Sekarang kita lanjut mengambil untuk badan bagian depannya teman-teman. Tinggal menciplak aja lagi teman-teman dari ukuran badan belakang tadi. Tinggal kita menempelkan untuk mengambil badan bagian depan. Hanya saja nanti setelah kita ciplak, tetap juga kita ukur ulang ya teman-teman, supaya nanti ketika diukur ketika jadi baju pas ya teman-teman dengan ukuran. Dari bahu turun ke bawah itu 9 cm ya teman-teman untuk badan depan, untuk leher bagian depan, karena kita pakai kerah.
Untuk badan bagian depan itu agak dipotong ke dalam ya teman-teman, agak dikerok ke dalam untuk bagian tangan lingkar ketiaknya daripada badan bagian belakang. Ini kita mengambil garis untuk kepenat depan. Ini lanjut menjahit menjadi halus ya teman-teman untuk rok bagian atasnya. Kita jahit sekeliling ya teman-teman, kecuali bagian samping dan pinggang. Setelah dijahit halus, kita satukan dengan rok bagian bawahnya teman-teman, yang bagian depan. Ini rok depan yang bagian luarnya tadi yang sudah kita jahit halus tadi, kita dempetkan dengan rok bagian depan yang bagian bawahnya teman-teman. Karena depannya bagiannya dempetnya 2 tingkat. Ini menyatukan samping dan di bagian pinggang. Setelah di bagian roknya selesai, kita satukan. Ini lanjut kita menjahit kupnat bagian depan baju, dan lanjut kita menjahit kupnat bagian belakang baju ya teman-teman. Setelah yang depan selesai, kita lanjut ke bagian belakang baju. Setelah natnya dijahit, ini langsung satukan dengan badan bagian depan ya teman-teman. Saya memulainya dari bagian tengah dulu karena kainnya ini licin ya teman-teman, satin licin, jadi saya jahit bagian tengah dulu, baru kita lanjut ke bagian samping. Sekarang ini menjahit untuk nat bagian belakang. Setelah nat bagian baju belakang kita jahit, kita satukan dengan rok bagian belakang ya teman-teman. Setelah selesai, kita satukan antara badan atas dengan rok bagian bawah. Kita lanjut menjahit bagian resleting belakang. Untuk baju bersambung seperti ini ya teman-teman, untuk bagian pinggangnya supaya nanti sama antara sambungan kiri dan kanan. Ketika kita masang resleting, terlebih dahulu kita beri tanda dulu ya teman-teman tentang resletingnya. Setelah kita pasang satu sebelah dulu resletingnya, setelah itu kita tandakan di mana letak sambungannya, baru kita satukan dengan yang sebelah lagi. Ini nampak ya teman-teman, ini sama kiri kanan kalau kita beri tanda. Ini lanjut memasang resleting dengan tapak sebelah ya teman-teman, tapak khusus untuk memasang resleting Jepang. Memasang resleting dengan tapak sebelah atau dengan tapak khusus untuk memasang resleting Jepangnya, itu saya juga tetap di bagian tengah dulu ya teman-teman memasangnya.
Selesai kita memasang resleting kiri kanan, ini saya lanjut menjahit untuk di bagian bawah resleting teman-teman, karena saya memasangnya satu-satu dulu ya teman-teman. Jadi untuk bagian bawahnya terakhir saya pasang. Setelah resletingnya saya pasang, baru saya jahit untuk bagian bawah resletingnya sampai ke bawah. Setelah resletingnya dipasang, kita lanjut menjahit bagian bahu ya teman-teman. Kita satukan bahu belakang dan depan sama ya teman-teman, kiri kanan. Lanjut kita jahit bagian samping. Kita lakukan hal yang sama untuk kiri dan kanannya teman-teman. Kita jahit kiri dan kanan. Kita satukan jahitan samping-samping kiri kanan ya teman-teman. Sekarang kita menjahit halus untuk bagian bawah roknya. Kita stik halus ya teman-teman untuk bagian bawah rok baju. Ini lanjut memasang tangan ya teman-teman ke baju. Setelah tangan dipasang, ini kita membuat kerahnya kerah Shanghai rebah ya teman-teman. Setelah kita membuat pola untuk kerah, setelah itu kita setrika ya teman-teman. Dan ini kita mengambil kain paslin untuk lapisan kerah bagian dalam baju. Ini lapisan untuk kerahnya teman-teman. Dan ini setelah disetrika, kita lanjut menjahitkan untuk kerah. Kita satukan ya teman-teman kerahnya.
Setelah selesai dijahit kerahnya, kita lanjut menjahitkan ke baju ya teman-teman, ke leher baju. Karena ini bajunya tidak ada pakai lapis, jadi saya di bagian dalam baju saya beri kain serong ya teman-teman untuk melipat bagian dalam kerah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang sedang belajar atau ingin belajar menjahit baju serong kembang payung ya teman-teman. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di like atau di share dan dibantu di subscribe ya teman-teman, agar channel YouTube Habibi Busana 2 ini bisa berkembang ke depannya. Setelah kerah dan alas lehernya dipasang, ini kita lanjut memberikan stik halus untuk bagian alas leher dalam ya teman-teman, supaya nanti lebih rapi. Dan ini kita jahit bantu ya teman-teman, untuk atau jahit jarang untuk alas leher tadi, supaya nanti ketika kita mengesum hilang alas lehernya dengan baju bagian luarnya tetap rapi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar atau yang ingin belajar menjahit. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di like, di share atau dibantu di subscribe teman-teman. Oke teman-teman, ini hasilnya ya teman-teman. Bajunya sederhana tapi cantik ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.